Baik pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa kita akan lihat bagaimana kemudian masyarakat ini menyikapi aturan dari pemerintah, tempat peribadatan dibuka. Di Medan, di Makassar, bagaimana aktivitasnya di sana? Ini dari rekan-rekan kami akan mengabarkan untuk Anda. Tentunya kita akan pertama ke Medan terlebih dahulu. Sudah ada Nofri di sana. Nofri mungkin bisa berikan kabar bagaimana kemudian dengan kegiatan tempat peribadatan. Anda sepertinya berada di masjid, bagaimana jamaah di sana dan sudah sesuai nggak protokol kesehatan diterapkan juga di sana? Silakan Nofri. Ya baik Putri dan pemirsa, memang sesuai dengan instruksi Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan melanjutkan penerapan PPKM level 4 hingga tanggal 23 Agustus mendatang. Nah, memang tidak terdapat banyak perubahan dari aturan-aturan yang saat ini dengan yang sebelumnya, seperti salah satunya masih ditutupnya pusat perbelanjaan ataupun mal dan diperbolehkan hanya bagi swalayan dan juga supermarket dengan kapasitas 50% dari kapasitas mal tersebut hingga pukul 8 malam. Nah, memang terdapat penyesuaian baru dalam aturan ini seperti diantaranya adalah diperbolehkannya industri orientasi ekspor dan penunjangnya untuk beraktivitas 100% dengan menerapkan protokol kesehatan dan jika ditemukan klaster baru akan ditutup selama 5 hari. Dan juga salah satu aturan penyesuaian baru yang dilakukan adalah diperbolehkannya untuk rumah ibadah beraktivitas dengan 25% dari kapasitas ataupun maksimal 30 orang. Nah, tentunya di tengah peringatan 1 Muharram ini terdapat perbedaan dalam perayaannya seperti di Masjid Al-Jihad tempat saya mengabarkan saat ini, pemirsa, bahwa biasanya di sini saat peringatan 1 Muharram dilakukan tablik akbar dan juga perlombaan, namun di tengah pembatasan dan juga aturan-aturan yang dilakukan saat ini tentunya ini sudah tidak dilakukan lagi. Nah, saya akan berbincang dengan pengurus Masjid Al-Jihad. Sudah ada Bang Hatta di sini. Bang, kira-kira di tengah aturan baru di PPKM level 4 ini dengan diperbolehkannya 25% aktivitas di masjid dan di tengah peringatan 1 Muharram ini apa perbedaannya, Bang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, 2 tahun belakangan ini sejak pandemi COVID-19, ya tahun 2020 dan 2021, kita banyak pasti banyak perbedaan lah mengikuti aturan pemerintah dan juga kita sadar akan bahaya pandemi ini. Seperti contohnya biasanya tiap tahun itu di 1 Muharram kita mengadakan tablik akbar yang cukup besar dan beberapa perlombaan nuansa Islami khusus untuk anak-anak, tapi di 2 tahun terakhir ini kita tiadakan. Namun kita tetap melakukan ada semacam kajian kecil lah yang dihadiri oleh internal, seperti semalam sampai dengan tadi malam kita adakan kajian Islam. Kemudian ada juga ditutup oleh sholat tahajud berjamaah. Cuman nggak banyak. Mungkin kalau dibilang tadi 25% karena kapasitas masjid kita 3.000 berarti kan sekitar ya 700-an lah kan. Cuman kita tadi malam 50 orang aja sih nggak ada gitu. Tapi paling tidak kita ini kan di masjid ini punya kewajiban juga untuk tetap memberikan pelayanan siraman rohani lah kepada jamaah. Artinya itu juga nggak boleh putus saya rasa gitu. Terima kasih atas informasinya dalam kegiatan di Masjid Al-Jihad ini. Nah, pemirsa, tentunya juga terdapat perbedaan lainnya dalam perpanjangan aturan PPKM level 4 saat ini, di mana Pemkot Medan sudah meniadakan penyekatan ruas jalan di dalam inti Kota Medan, namun untuk 5 ruas jalan yang memang berbatasan langsung dengan Kota Medan serta Kabupaten Deli Serdang dan juga Kota Binjai, ini hingga saat ini masih dilakukan penyekatan sesuai dengan jam operasional yang berlaku. Saya kembali ke Jakarta, Putri. Baik, dari tadi kita lihat bagaimana adanya perbedaan kegiatan untuk memperingati 1 Muharram di Medan. Kita akan langsung saja menuju Makassar. Rekan Samsul Ma'arif, bagaimana dengan kegiatan tahun Baru Hijriah di sana? Apalagi saat ini juga PPKM di luar Jawa, Bali, artinya di Makassar ini juga kena. Ini akan panjang, lebih panjang daripada yang di Jawa, Bali, yaitu sampai 23 Agustus. Silakan, Samsul Ma'arif. Iya, benar sekali Putri. Untuk wilayah Makassar, pemerintah Kota Makassar melalui Wali Kota Makassar Bapak Ramdan Purwanto juga sudah mengumumkan ke teman-teman media bahwa untuk wilayah Makassar PPKM akan diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus mendatang dan ada aturan-aturan di dalam memperlakukan perpanjangan PPKM ini, diantaranya untuk tempat ibadah masih sama dengan PPKM kemarin, masih 25% dari total jumlah jemaah. Kemudian mal-mal untuk wilayah Kota Makassar memang sudah tidak
ditutup sementara. Dari pantauan kami ada sejumlah mal, di antaranya ada Mall Panakukang, kemudian Mall Ratu Indah, Mall Nipah juga memang sudah tutup hari ini menyusul dengan adanya pengumuman perpanjangan PPKM hingga tanggal 23 Agustus mendatang. Selain dari penutupan sementara mal-mal ini juga ada pemeriksaan di perbatasan Kota Makassar antar Kota Makassar dengan Kabupaten Goa di sana. Setiap harinya ada petugas yang berjaga-jaga untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintasi perbatasan Makassar Goa ini harus menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tentunya akan diberi sanksi oleh petugas, didata. Kemudian wacana juga nantinya akan ada tes antigen untuk di wilayah perbatasan seperti itu. Dan memang untuk wilayah selain tempat mall, kemudian tempat ibadah, tempat-tempat makan, kafe-kafe yang berskala kecil juga hanya dibolehkan untuk menerima pengunjung sekitar 25%, seperti dengan pemberlakuan PPKM yang sebelumnya, dan juga dibolehkan untuk pesan antar dan pengunjung yang hendak menikmati santapan di kafe-kafe yang berskala kecil dianjurkan untuk tidak berlama-lama seperti itu. Dan memang untuk wilayah Sulawesi Selatan per tanggal 9 Agustus kemarin jumlah kasus konfirmasi positif ada 807 kasus, dan hari ini untuk tanggal 10 Agustus 2021 ini naik menjadi 963 kasus. Tentunya pemberlakuan PPKM diharapkan bisa kembali menekan angka penyebaran COVID di Makassar. Itu dulu, Putri, kita kembalikan ke Anda di Jakarta. Kita harapkan bersama juga kasus di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa Bali, selain Jawa Bali tentunya juga bisa menurun. Seperti yang dikatakan oleh Samsul Ma'arif tadi. Terima kasih Samsul Ma'arif, Novi juga terima kasih untuk laporannya. Tadi sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana pelaksanaan kegiatan di sana, terutama di tempat ibadah. Berbicara mengenai kesadaran dari masyarakat, Pak Sony, ini memang walaupun tadi Pak Sony sudah berikan angka bahwa tingkat kesadaran skor angkanya ini kemudian juga sudah meningkat, sudah tinggi. Tapi rasanya Pak Sony masih belum bisa kita bersandar sepenuhnya dengan kesadaran masyarakat. Ada kontrol yang harusnya tetap ditegakkan. Nah, bagaimana kemudian fungsi itu berjalan di masa PPKM lanjutan ini? Nanti kita akan bahas Pak Sony, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini mungkin Pak Zulfikar, Pak Yai juga bisa berikan masukan kepada pemerintah. Bagaimana kemudian bisa menjaga menjadi kontrol sehingga masyarakat kemudian tidak lepas kendali. Monggo Pak Zulfikar, silakan. Ya Mbak Putri, jadi saya cukup yakin bahwa pembukaan ini akan memicu euforia di kalangan masyarakat. Dan besar kemungkinan akan terjadi rebound jumlah kasus di kota-kota di mana penurunan kasus itu sudah terjadi gitu. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan sertifikat vaksin, di mana ketika seseorang yang sudah melakukan vaksinasi yang dosis pertama itu sudah bisa masuk ke ruang-ruang publik. Padahal sebenarnya dosis pertama ini belum cukup. Dia akan menimbulkan false sense of immunity. Jadi semacam immunity tapi sebenarnya tidak kuat gitu ya. Dan ya, Pak Zulfikar. Baik, sepertinya sorry. Baik, silakan Pak. Ya, saya lanjutkan ya, gambarnya hilang, maaf. Jadi false sense of immunity dan kalau kita lihat sebenarnya yang namanya disiplin masyarakat itu tidak akan bisa menghentikan pandemi. Baik. Yang menghentikan pandemi itu cuma 3 kebijakan aja: vaksinasi, pembatasan sosial, dan pelacakan. Itu 3 yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, silakan Pak Yai. Ya, saya pikir ini kesempatan bagi kita umat muslim dengan rumah ibadah dibuka, kita tunjukkan kalau kita bisa disiplin. Kemudian tolong bisa dibantu oleh pemerintah, tidak semuanya rumah ibadah ini mempunyai alat kesehatannya seperti masker ya, dan juga bagaimana mereka juga disiapkan berkenaan dengan pembersih tangannya, apakah itu hand sanitizer-nya atau dengan sabunnya. Mungkin juga perlu diberikan kesadaran tentang bagaimana pengaturannya. Baik. Saya berharap, karena saya tidak yakin selesai PPKM lalu kita sudah bebas tidak maskeran atau tidak prokes. Ya. Oleh karena itu perlu kesempatan ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang mengelola masjid, ya, para takmir masjid itu. Baik, Pak Sony ada masukan seperti itu supaya masyarakat tidak euforia, ada juga fasilitas harusnya bisa dilengkapi diberikan kepada tempat-tempat ibadah. Monggo silakan dengan singkat ditanggapi Pak Sony.
Ya, terima kasih masukannya. Tadi kami baru rapat dengan Pak Kasatgas dan arahan beliau, kita juga akan melakukan serbuan masker, termasuk salah satunya adalah ke tempat ibadah. Jadi kami setuju sekali masukan Pak Kiai Khalil Nafis. Dan juga begini, sebetulnya kami sedang menyiapkan di level PPKM Mikro itu diperkuat, lalu kemudian kan di dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini, kita juga memperkuat penyekatan, tetapi di hilir kita juga memperkuat institusi, Mbak Putri. Jadi kita akan mendorong terus pembentukan satgas di level institusi. Apapun institusinya, mereka harus punya satgas yang akan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap penanganan COVID-19 dari mulai upaya pencegahan sampai penanganan di level institusinya. Jadi kita akan mensinergikan kebijakan PPKM Mikro, kebijakan penyekatan di jalan, dan kemudian juga kebijakan di level hilir dengan memperkuat satgas-satgas institusi. Baik, Pak Soni terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Sulfikar juga terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya pada malam hari ini. Pak Soni, Pak Sulfikar, Pak Kiai terima kasih sudah berkenan datang. Kita harapkan juga pesan Pak Kiai tadi bisa tersampaikan. Takmir masjid dan seluruh unsur juga termasuk masyarakat bisa melaksanakannya. Terima kasih Pak Yai. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada Anda untuk selalu ingat pesan Ibu, gunakan masker, kemudian juga jaga jarak di sekeliling ataupun dengan orang sekeliling Anda, dan juga jangan lupa cuci tangan. Dan masalah vaksin, jangan lupa untuk Anda atau belum divaksin, segera untuk mendaftarkan diri dan juga mendapatkan vaksin. Karena itu merupakan salah satu benteng untuk mencegah dari corona. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.